warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan rahmat serta inayah Allah yang hari ini kita sudah sampai kepada bulan Rajab, tepatnya tanggal 9 Rajab. Alhamdulillah, berarti dikit lagi bulan Sya'ban, terus nisfu deh, terus nisfu masuk lagi bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua yang hadir di sini ya dalam keadaan sehat walafiat ke bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jaga ya semenjak dini. Mudah-mudahan ya Allah ya Rahman, Allah berikan kita semua ya kekuatan untuk bisa menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan selaku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selawat serta salam pastinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah wa qudwah kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ya apa yang diwasiatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabnya Allah dan sunnahnya, kitabnya Allah serta semua ya yang terkait dengan sampainya kita kepada meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang dipesannya itu gigit pakai geraham. Gojekan kencang tuh, ya enggak? Nah, maka terkhusus di zaman yang saat ini ya, khususnya di kita Indonesia, sekali lagi yuk sama-sama kita doain saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, Aceh yang terkena musibah. Allah berikan kepada mereka kesabaran, Allah kuatkan ya tawakal mereka bahwasanya pasti akan berakhir ya musibah yang menimpa mereka dan segera pulih kembali ya keadaan mereka. Pun tidak lupa juga saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang semakin hari semakin miris kita melihatnya. Ya Allah, mudah-mudahan ini bagian dari kebaikan kita ya, menunjukkan ikhwah kita, persaudaraan kita ya kan dengan saudara-saudara yang jauh ya dari pandangan kita, tapi insya Allah dekat di hati kita. Mudah-mudahan mereka semua Allah berikan kebaikan dan kebajikan, bahkan dipersaksikan iman mereka dan Islam mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, para orang tua yang kita hormati ya, Bapak Haji Mursada beserta istri Kong Haji Nani, alhamdulillah terjawab, dan yang lainnya Pak Yudin ada. Ya, mudah-mudahan Pak Haji Budi, Bang Haji Budi ada, alhamdulillah. Mimun ada, alhamdulillah. Ustazah juga ada, alhamdulillah. Semoga ya Allah yang sehat semua, insya Allah dah. Ya doa aja, kita mah doa udah.
nggak ada banyak lagi, minta aja terus sama Allah yang banyak, yang hadir yang muda-muda, ya saya gitu khususnya muda, ya Allah berikan keistiqomahan untuk ityanul awamir wajtinabun nawahi, untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah sekuat kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kekuatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Tapi jangan nyesuain, jangan. Emang Allah nggak berikan kekuatan kepada gue, jadi gue nggak bisa taat. Jangan, itu mah. Ya, harus kita maksimalkan. Makanya kita minta terus taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi emang udah akhirnya zaman, dajjalnya belum datang, fitnahnya udah duluan. Nah, iya, dajjalnya belum, fitnahnya udah kemana-mana, ya, semuanya kena. Ya, mudah-mudahan kita selamat dari fitnah Masih Dajjal. Maka dituntut untuk menjaga benar keluarga kita, ya kan? Itu yang sangat terpenting zaman sekarang, apalagi di negara Konoha ini, ya, yang apa-apa udah serba salah aja. Iya, negara apa tahu ini juga nggak paham negara. Ya kita mau doain aja, badatan thayyibatan wa rabbun ghafur, ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan pemimpin kita dibukain pintu hatinya, segera menetapkan bencana nasional, gitu. Ya, paham jalan pikiran mudah, selain aja sama Allah. Ya mungkin ini ujian buat kita, ya, buat rakyat diuji sama pemimpinnya, rakyat diuji oleh pemimpinnya. Kebalik ya, bukan pemimpin diuji sama rakyat, ini rakyat diuji sama pemimpinnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naam, ya ala kulli hal, baik semuanya insyaallah. Kita lanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita dalam kitab Fazkuruni azkurkum. Mudah-mudahan selalu ada manfaatnya sesuai dengan apa yang saya mampu, ya. Artinya ya kemampuan saya dalam memahami kitab ini yang banyak kekurangannya, dan juga bahwasanya alhamdulillah Kiai Hamid Turmuzi masih memperkenankan saya untuk bisa memiliki waktu di Madrasatul Hadis, yang pada dasarnya memang harus diingat, ya. Bukan saya ini mah, itu hanya diperkenankan mendapatkan izin, ya, untuk bisa ada sedikit waktu, pastinya ngambil pengalaman, karena banyak pengalaman yang nggak punya, yang nggak dimiliki oleh anak. Jadi kalau ada kalimat-kalimat atau omongan-omongan sumbang dan sambing, mohon dipahami bahwasanya anak pribadi, ya kan, hanya diminta oleh Kiai Ahmad Turmuzi untuk ngisi di sini, ya, bukan untuk yang lain. Itu harus dipahami oleh semua jamaah, ya. Oke, mudah-mudahan majelis taklim kita ini, ya, selalu, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomah untuk menyebarkan kebaikan dan kebajikan. Nah, kita lanjutkan tentang fazkuruni adzkurkum. Kemarin sampai kepada bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala pastinya yang tidak akan pernah mengingkari janjinya, mustahil, ya. Allah mengingkari janji, mustahil Allah mengingkari janji. Bagi orang-orang adz-dzakirin nallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Maka
wal amru bidzikri katsirun fil Qur'anil Karim. Min dzalika qauluhu ta'ala fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka jika kita telah melaksanakan sholat, yang sholat itu sendiri adalah zikir, yang sholat itu sendiri adalah asalnya, asal zikirnya yaitu sholat, karena memang langsung menghadapkan kita ke arah tertentu yang nggak boleh, ya kan, lepas dari arah tersebut. Artinya menghadap kepada kiblat, nggak boleh menghadap kepada yang lain. Itu asal zikirnya. Ya. Karena di situ langsung berhadapan kita dengan Allah. Kita apa sih namanya? Berdialog. Ya. Dari awal iftitahnya, dari takbiratul ihramnya sampai akhir salamnya, itu semua adalah dialognya seorang hamba, ya, seorang makhluk kepada Khalik, kepada ma'budnya. Tapi di sini selepas itu tetap ada penekanan lagi terkhusus agar apa? Agar nuansa di saat kita sholat itu masih tetap dibawa. Sebagaimana kita sholat, sebagaimana itulah kita selesai sholat. Sholat kita berusaha untuk maka selesai sholat pun tetap berusaha untuk khusyuk. Khusyuk akan apa? Khusyuk akan membentengi diri kita, bahwasanya Allah selalu memperhatikan kita, mengetahui apa yang kita lakukan besar kecilnya. Itu maka dalam ayat ini fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, sebagaimana yang disampaikan kemarin. Inilah keadaan manusia yang nggak lepas dari posisi-posisi tersebut. Duduk dengan modelnya, berdiri dengan modelnya, berbaring dengan modelnya. Itu Allah mengharapkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi hadhil ayat, ay bil laili wan nahar fil barri wal bahri fis safari wal hadir wal fil ghina wal faqri wal maradi was sihah was sirri wa alaniyah. Jadi kondisi mengingat Allah itu enggak di malam, enggak di siang, enggak di daratan, enggak di lautan, enggak dalam safar atau tidak, ya, atau dalam keadaan kaya, senang, luas, lapang, atau dalam keadaan sempit. Tetap yang namanya mengingat Allah itu apalagi dalam keadaan sakit. Begitupun juga dalam keadaan sehat, atau baik secara terang-terangan atau tidak. Buat tuh kondisinya. Disebutin semua tuh kondisi yang dialami manusia, disebutkan oleh Ibnu Abbas akan fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ibnu Abbas mengatakan ay bil laili wan nahar. Mau malam kayak mau siang kayak mau di laut kayak mau di darat kayak mau lagi safar kayak atau tidak safar, mau dalam keadaan luas lapang kayak kaya kayak dalam keadaan sempit kayak dalam keadaan fakir kayak dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat, dalam keadaan terang-terangan atau tidak, tetap nggak boleh terlepas dari apa? Mengingat Allah. Karena ini yang mampu membentengi kita. Salah satu yang juga mampu membentengi kita untuk kita terhindar dari irtikabul ma'asi, melaksanakan maksiat zahiran
wa batinan, saghiran wa kabiran. Zikir kepada Allah itulah yang pastinya akan mampu. Pastinya akan mampu membentengi kita selaku makhluk atau hambanya Allah subhanahu wa ta'ala dari irtikabul ma'asi. Wa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala wa la dzikrullahi akbar. Wa yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an hadhil kalamatil qur'aniyatil karimati inna laha wajhain. Wa la dzikrullahi akbar ahaduhuma anna dzikrullah ta'ala lakum a'zamu min dzikrikum iyyah. Wa tsani anna dzikrullah a'zamu min kulli ibadatin siwa. Anna dzikrallahi ta'ala lakum a'zamu min dzikrikum iyyah. Kita sudah merasa bahwasanya dengan menyebut Allah, mengingat Allah dengan segala macam bentuk pujiannya, ya kan, itu besar. Tapi justru ya untuk membesarkan diri kita. Makanya kalimatnya a'zamu min zikrikum iyyah. Karena kan Allah dibilang fazkuruni azkurkum. Kita menyebut, membesarkan, memuliakan, mentakzim, mentakrim Allah dengan berbagai macam sebutan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu lebih besar di saat Allah yang menyebut kita. Itu maksudnya. Artinya kita seharusnya merasa ada feel bangga, apa ya, punya rasa besar hati ketika kita menyebut Allahu Akbar, maka pasti Allah akan memuliakan kita. Dan kemuliaan yang Allah berikan atau Allah menyebut nama kita itu lebih besar sebenarnya dibandingkan kita yang cuman kurang kita sadari. Karena memang nggak kelihatan kan, nggak nampak. Nggak nampak kan? Kita sebut Allahu Akbar. Kan kita tahu dengan berbagai macam riwayat bahwasanya ketika fazkuruni azkurkum, Allah akan menyebut, mengingat kita. Ini memang karena kita nggak ngerasa aja. Padahal itu a'zamu min zikrikum iyyahu. Tapi karena kurang feel-nya, jadi seakan-akan biasa. Padahal ketika kita sebut Allah di suatu tempat, maka Allah akan sebut di tempat yang lebih mulia dari tempat di mana kita nyebut Allah. Apabila kita nyebut Allah sendiri, Allah sebut juga. Maka a'zamu min zikrikum iyyahu. Coba. Cuman kita kurang feel, kurang rasa, karena memang nggak kedengeran kan ya. Ya artinya gitu kalau bahasa kita memang nggak Allahu Akbar. Emang disautin itu, kita nggak tahu. Tapi pada dasarnya tersautkan, dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita ini yang pengen merasakan itu, dan itu perlu ada didikan khusus, artinya perlu mujahadah, perlu ngerasain benar bahwasanya di saat kita menyatakan Allahu Akbar atau kita menyatakan Subhanallah, maka pastinya Allah akan menyebut itu. Fazkuruni bitakrim azkurkum bitta'zim. Makanya a'zamu min zikrikum iya. Yang kedua, Ibnu Abbas juga mengatakan anna dzikrallahi a'zamu min kulli ibadatin siwa. Ya pastinya apa? Zikir itu. Sholat lah. Itu yang utamanya. Ya kan, imaduddin. Dan memang itulah asalnya. Gitu. Nah, ini yang kurang. Kurang apa ya? Ya kurang latih diri kita untuk
bisa merasakan. Makanya kan ada ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ini yang kurang. Fa innahu yarah itu yang kurang di kita. Selama ini kita nggak pernah merasa dipantau oleh Allah. Sampai sholat sendiri kita nggak pernah merasa dipantau. Itulah hampanya sholat. Hambar jadi sholat karena nggak merasa di. Padahal di situ tempat di mana yang terdekat antara makhluk dengan khalik, antara abdun dengan ma'bud. Cuman karena ada rasa yang kurang sama kita, nah, makanya kurang. Nah, ini kita disadarkan kembali, ya kan, oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, ya, tentang zikir, bahwasanya begitu besar, ya kan, zikir dampaknya pada kita selaku satu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya kan, kita selaku makhluk dari Khalik Rabbul Alamin. Inilah yang seharusnya bisa, seharusnya sudah mulai bisa. Nah, maka pelan-pelan, ya kan, kita ngerasain, kita coba tumakninah bener ketika kita sedang iqamatis shalah, ya kan, gimana rasanya menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam sholat kita maupun dalam semua keadaan kita. Dan dengan itulah insya Allah kita terhindar dari irtikabul ma'asi. Demikian, alhamdulillah, guru kita luar biasa. Allah selalu berikan kepada beliau kesehatan yang sempurna, keistiqomahan untuk sama-sama kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya Allah berikan keberkahan beliau beserta keluarga dunia dan akhirat. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.